Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfistia Kurnia Dewi dengan NIM 220512040002 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer mengacu pada proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan spesifikasi yang konsisten untuk memastikan komunikasi yang efektif dan interoperabilitas antara perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Dalam konteks ini, standar menggambarkan set peraturan dan pedoman yang harus diikuti oleh produsen, perangkat jaringan, pengembang perangkat lunak, dan administrator jaringan untuk memastikan bahwa perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama di jaringan yang sama. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO, yaitu International Organization for Standardization. Merupakan sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali, yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standarisasi jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengakabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001, ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang kedua ada TIA, Telecommunication Industry Association. Merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengakabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Yang ketiga, ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics, yaitu merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini sehingga kata elektronik sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang keempat ada ITU, International Telecommunication Union. Organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication sektor untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Yang kelima ada IETF, Internet Engineering Task Force. Merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua, mengenal TCP atau IP, model pada jaringan komputer. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan internet. TCP atau IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, internet atau extranet. TCP atau IP model dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan didasarkan pada protokol standar. Model TCP atau IP adalah versi ringkas dari model OSI. Model ini berisi 4 lapisan, tidak seperti OSI yang memiliki model yang memiliki 7 lapisan.
TCP atau IP secara umum meliputi Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu menangani komunikasi antara server web dan browser web. Yang kedua ada HTTP Secure, menangani komunikasi yang aman antara server web dan browser web. Yang ketiga ada File Transfer Protocol, yaitu menangani transmisi file antar komputer. Lapisan-lapisan pada TCP atau IP. Application Layer. Application Layer adalah lapisan paling atas dalam TCP atau IP model. Lapisan application ini bertanggung jawab untuk berkomunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antar muka pengguna. Beberapa protokol yang ada pada lapisan ini adalah ada HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, SSH, SMTP, SNMP, NTP, NDNC, DHCP, DFS, Equindow, dan LPD. Application Layer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ketika suatu protokol application layer ingin berkomunikasi dengan application layer lain, ia meneruskan datangnya ke transport layer. Jika dibandingkan dengan OSI model, lapisan ini melakukan fungsi 3 lapisan teratas dari OSI model, yakni application, presentation, dan session layer. Yang kedua, ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. TCP menangani komunikasi antara host dan menyediakan kontrol aliran, multiplexing, dan kehandalan. Dua protokol utama yang ada pada lapisan ini. Ada satu, Transmission Control Protocol atau TCP. Yang kedua, ada User Datagram Protocol atau UDP. Yang ketiga, ada Network Layer. Sebagai internet layer, lapisan ini juga menangani paket dan menghubungkan jaringan independen untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Protokol yang ada di network layer adalah IP dan Internet Control Message Protocol. Yang keempat, ada physical layer. Physical layer sering disebut juga sebagai network inverse layer atau data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP atau IP. Model dan bertugas mencari pengalaman, perangkat keras, dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Physical layer terdiri dari protokol yang beroperasi hanya pada link, yakni sebuah komponen jaringan yang menghubungkan node atau host pada jaringan ini. Perbedaan antara model TCP/IP dan model OSI. Yang pertama, TCP atau IP hanya menggunakan satu lapisan application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas, sedangkan OSI menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, dan session. TCP atau IP menggunakan satu lapisan, physical layer, untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan bawah, sedangkan OSI menggunakan 2 lapisan atau physical dan data link layer. Yang ketiga, ukuran header TCP atau IP adalah 20 bit, sedangkan header OSI adalah 5 bit. TCP atau IP adalah standar berorientasi protokol, sedangkan OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. TCP atau IP mengikuti pendekatan horizontal, sedangkan OSI meliputi pendekatan vertikal. Dalam TCP atau IP, protokol dikembangkan terlebih dahulu, dan kemudian protokol di setiap lapisan dikembangkan. TCP atau IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.